Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan shalom buat kita semua. Shalom buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah-rumah. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat, nafas, kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami percaya sampai detik pagi hari ini kami boleh ada. Semua karena Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang beribadah. Kami percaya biarlah kasih Tuhan terus melimpah buat setiap umat-Mu. Dimanapun umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak saya ajak Bapak Ibu Saudara angkat hatimu. Mari menyembah Dia. Mari memuji namanya. Katakan Engkau baik Tuhan, sangat baik. Kami bersyukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara menyembah, satukan hati kita, satukan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah-Mu, penyembahan-Mu berkenan di hadapan Dia. Kami merindukan-Mu lebih dari segalanya. Kau ku nantikan. Syarala barala 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 barala. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarkan setiap kami untuk kami mau selalu menanti-nantikan-Mu Tuhan. Setiap saat. Untuk kami mau selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhanku rindu masuk dalam hadiran-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi dari awal bersama-sama. Tuhanku rindu masuk dalam hadiran-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah Dia, mari nantikan Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu bersama dengan segenap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dimanapun umat-Mu menyembah, haleluya. We worship You. Kami tinggikan, kami muliakan, kami sanjung Engkau. Mari bermazmurlah buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari berikan penyembahan-Mu yang terbaik, berikan penyembahan-Mu yang terindah buat Tuhan. Sebab Dia layak dipuji.
Sembah Dia dengan kerinduanmu, Bapak Ibu Saudara. Lebih kuat lagi menyembah. Yesus Tuhan. Pribadi lepas pribadi datang dengan kerinduanmu, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan segenap hidup kami, Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Sebagai korban wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu, Tuhan. Satukan penyembahan-Mu, Bapak Ibu Saudara. Biarlah penyembahan itu boleh naik di hadapan Tuhan. Biarlah penyembahan-Mu menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau jadikan ibadah kami biasa-biasa. Kami mau jadikan ibadah kami sebagai ibadah perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Sembah Dia lebih kuat lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hadirat Tuhan dirasakan di tempat ini. Hadirat Tuhan juga dirasakan di rumah-rumah. Yesus, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Mari sambil buka kedua tanganmu katakan, segenap hidupku ku mengasihi-Mu,
amin. Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku, amin, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di. Sekali lagi, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di. Mari musik menyembah, umat Tuhan menyembah. Mari engkau yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu. Yesus, kau segalanya Tuhan. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, engkau yang mengasihi Tuhan, mari angkat penyembahanmu, sembah Dia lebih lagi. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Mari masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di saat engkau menyembah Tuhan, di situ kuasanya dicurahkan atasmu. Di saat engkau menyembah Tuhan,
Engkau terima kesembuhan pagi hari ini. Di saat engkau menyembah Tuhan, saya percaya di situ kuasanya dinyatakan atas hidup Bapak Ibu Saudara. Engkau mengalami kemenangan dari Tuhan. Engkau mengalami pembebasan dari Tuhan. Hidupmu dipulihkan. Hidupmu mengalami kemenangan bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia lebih kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Kuasanya tidak dibatasi ruang dan waktu. Jamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Jamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang sakit pagi hari ini berkatakan aku sembuh. Engkau yang berbeban masalah berkatakan aku kuat. Haleluya. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu, di situ Kau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiran-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiran-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiran-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Sekali lagi bersama-sama. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu mengalir pagi hari ini di rumah-rumah Tuhan. Jamahan-Mu mengalir atas umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlewatkan, semuanya dijamah Tuhan. Semuanya mengalami Tuhan pagi hari ini. Oh, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiran-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Sekali lagi, di saatku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiran-Mu terus bersamaku. Ku tahu
telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sorak haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kekuatan napas hidup yang Engkau berikan. Itu adalah mujizat yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kedamaian, dan ada pengharapan. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji Engkau di pagi hari ini. Ini adalah kesukaan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan diam untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua kami, umat-Mu Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu ini menjadi jawaban bagi setiap persoalan masalah kami. Kami menyadari bahwa hari-hari ini kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau dan kebenaran-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap diberkati firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh meninggikan Dia. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kehidupan kita. Tapi kalau ada kebenaran firman Tuhan, itu adalah tuntunannya. Ketika rohnya itu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Roh itu yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Dengan kebenaran-kebenaran yang Bapak Ibu Saudara sudah baca renungkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka firman Tuhan itulah yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia sedang bergejolak. Berbagai persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan kegenapan firman Tuhan itu sudah terjadi di mana kita boleh melihat peperangan boleh terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Untuk itu hari-hari ini tidak salah kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka bersama-sama di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Satu ayat saja, lalu saya akan membawakan Bapak Ibu Saudara bagaimana apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu Saudara, perlu digarisbawahi ya, yang terakhir, kalimat yang terakhir, mendua hati. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sudah menyerahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan, berarti pilihan Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini cuma hanya satu. Ketika Bapak Ibu Saudara memilih Yesus, maka sekali Yesus, tetapi Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kenapa sekali Yesus tetap Yesus? Karena dia adalah kebenaran. Dia adalah hidup itu. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup tanpa Kristus dan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara dan saya akan kehilangan arah. Tetapi kalau Kristus dan firman-Nya ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya, percayalah, Dia yang akan menyertai, Dia yang akan menuntun, dan Dialah yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya melekat kepada Tuhan, segala sesuatu yang dari dunia ini yang engkau butuhkan, engkau tidak mengejarnya, tapi Dia yang mengejar engkau. Kuncinya adalah kita melekat kepada Kristus dan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara dan saya ini bisa hidup dan melekat kepada Kristus? Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita tidak melekat kepada Kristus, yang adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara rancangkan, pikirkan, dan lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mengambil keputusan di luar daripada apa yang Tuhan sudah firmankan, percayalah, apa yang engkau lakukan pasti akan mengalami kegagalan. Ya. Tetapi kalau engkau melekat kepada Kristus dan kebenarannya, maka pagi hari ini, hal yang pertama, coba kita buka di dalam Mazmur 62, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 62, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan bahwa kita perlu mendekat kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak ada lain yang Bapak Ibu Saudara perlukan lebih dari apapun yang Bapak Ibu Saudara butuhkan di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya, yang perlu Bapak Ibu Saudara lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya. Karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat membawa kita kepada apa yang menjadi rancangannya dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bukan rancangan kegagalan. Rancangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah rancangan yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini renungkan baik-baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah kita? Saya mau katakan, jangan jauh dari Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya harus menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya butuh Tuhan. Ya. Karena hanya dekat Tuhan sajalah kita akan mengalami ketenangan. Ya. Apa masalahmu? Masalah boleh ada. Tantangan, rintangan, pergumulan ini boleh ada. Tapi libatkan Tuhan di dalam kita. Maka Dia adalah sumber ketenangan. Dia adalah sumber kedamaian. Dan Dia adalah sumber pengharapan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemudian hal yang kedua. Hal yang kedua yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya pikirkan dan renungkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan kebenaran firman yang sudah kita baca tadi di dalam Yakobus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-8. Ya. Kita baca di ayatnya yang bagian B. Yakobus pasal yang keempat. Ayatnya yang B. Firman Tuhan berkata, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu Saudara, tadi dari awal sudah saya katakan bahwa
mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus mengambil keputusan. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Tuhan, mengambil keputusan untuk hidup mengiring Kristus, maka keputusan yang Bapak Ibu Saudara harus ambil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, persoalan, masalah ini, keputusan yang Bapak Ibu Saudara harus ambil, sekali Yesus, tetap Yesus. Makanya dia katakan bahwa sucikanlah hatimu, kamu yang mendua hati. Kalau Bapak Ibu Saudara mendua hati kepada Yesus dan kepada yang lain, maka percayalah, pasti Bapak Ibu Saudara akan kehilangan arah. Karena keputusan yang Bapak Ibu Saudara ambil, Bapak Ibu Saudara masih ada dalam pertimbangan. Aku mau ikut Yesus, atau aku mau ikut keputusan orang, atau keputusan yang datang dari diriku sendiri. Ketika Bapak Ibu Saudara mengambil pilihan dan keputusan yang salah, maka itulah yang engkau akan alami. Bapak Ibu Saudara, untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, ya, hal yang kedua yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan dalam kehidupan ini adalah membereskan hati kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau hati Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dibereskan, ini berbicara tentang kesucian, kekudusan. Ya, artinya ketika Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan roh, hidup di dalam kekudusan, maka roh Tuhan, kebenaran itu yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya ini benar-benar dikuasai oleh pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itulah yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Ketika apa yang Bapak Ibu Saudara renungkan tentang apa yang Bapak Ibu Saudara mau lakukan dalam kehidupan persoalan masalah Bapak Ibu Saudara. Roh yang di dalam Bapak Ibu Saudara itu yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk bertindak tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk mengambil keputusan yang benar, Bapak Ibu Saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Karena kebenaran firman Tuhan juga berkata, tanpa kekudusan, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan bisa melihat Allah. Artinya tanpa kekudusan, Allah tidak akan pernah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau tidak salah kalau gereja ini terus mengumandangkan dari mimbar ini melalui Bapak Gembala kita atau hamba-hamba Tuhan yang berbicara di mimbar ini bahwa kekudusan itu harus kita jaga. Karena kekudusan itu adalah hal yang utama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena hanya orang yang hidup kudus, Tuhan pasti akan menyertainya. Tuhan pasti akan menuntunnya. Dan Tuhan pasti akan melakukan hal-hal yang dari Tuhan sendiri. Supaya ketika kita mengalami semua yang dari Tuhan, kita boleh tahu, kita boleh mengerti apa artinya kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan tolong, ketika Tuhan memberkati kita, maka Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Karena itu untuk memuliakan Tuhan tidak ada cara lain yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Hidup dalam kekudusan. Karena dengan kehidupan itu Bapak Ibu Saudara dituntun. Dan melalui kehidupan yang kudus itu, kehidupan Bapak Ibu Saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran di mana Yesus dimuliakan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, untuk mendekat kepada Allah, Bapak Ibu Saudara harus terus merenungkan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam doa. Malam waktu doa, malam kita sudah dengar Bapak Robin Adi selaku Ketua Sinode GBI se-Indonesia sudah memberikan arahan buat kita bersama dengan Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo untuk
kita sebagai orang percaya, hari-hari ini yang perlu kita lakukan adalah doa, doa, dan doa. Saya percaya ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, 3 hal ini dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sadar bahwa saudara dan saya butuh Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Untuk itu, hati kita perlu kita bereskan. Dan yang terakhir, mari kita hidup dalam perenungan firman Tuhan dan doa. Karena DNA gereja kita ini adalah doa, pujian, dan penyembahan. Inilah yang membawa kita untuk semakin dekat melekat kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapak untuk perenungan firman yang singkat pagi hari ini. Bila firman ini Kau materaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dalam hidup ini. Untuk bersama-sama mengiringi Engkau Tuhan. Kami percaya apapun persoalan masalah dalam kehidupan kami, ketika kami melekat kepada Engkau, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, pasti kami akan alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Engkau berikan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Supaya kami tidak tersandung dan jatuh di dalam berbagai-bagai cobaan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati segenap kehidupan umat-Mu. Baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan. Di mana saja Tuhan umat-Mu berada. Penyertaan pertolongan Tuhan sempurna. Kami juga berdoa untuk kami semua para pekerja pelayan Tuhan. Host and bless. Tuhan terus pakai kami, Tuhan terus urapi kami. Bawa kami untuk semakin lebih lagi dengan Engkau. Dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk melayani Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan, Engkau dipermuliakan. Kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik itu dalam kehidupan kami. Bahkan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami dalam segala aspek hidupnya. Keluarganya, anaknya, menantunya Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini. Kami berdoa, Tuhan, Kau terus pakai, urapi Bapak Ibu Gembala kami. Kekuatan kesehatan yang terbaik Tuhan berikan. Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami. Terus mampukan Bapak Ibu Gembala kami untuk terus menggembalakan kami. Membawa kami semua pekerja pelayan Tuhan, bahkan umat Tuhan, untuk semakin mendekat kepada Engkau. Sehingga kami dimampukan
untuk berjalan dan melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa-Mu, perkenananmu terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menerima berkat. Biarlah berkat yang daripada Engkau itu Tuhan, kami boleh terima dan kami boleh mengalami seperti apa yang Engkau firmankan. Mari umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan pertolongan sempurna atas hidup dan kehidupanmu. Keluar masukmu disertai Tuhan. Apa yang Tuhan percaya engkau kerjakan, Tuhan akan buat engkau berhasil dan beruntung. Dimanapun engkau ditempatkan, hidupmu diberkati, hidupmu mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima segala berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama saya kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.